Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dualina Hasti. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar. Nah, yang pertama akan dibahas pada video ini adalah pengertian dari belajar, prinsip, dan prinsip belajar. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Menurut Badudu dan Zain pada tahun 2001, prinsip merupakan sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Menurut Syahjanilus pada tahun 1993, prinsip merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Adapun menurut Dardiri pada tahun 1996, prinsip merupakan sesuatu kebenaran, yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Nah, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Arti dari disengaja ini adalah proses belajar itu timbul karena adanya suatu niatan. Sedangkan perubahan itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Belajar menurut Hildegard dalam Sanjaya pada tahun 2007 mengemukakan bahwa learning is the process by which an activity originates or changes through training procedures, either in the laboratory or in the natural environment. Yang artinya, belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. Adapun menurut Jamarah dan Zain pada tahun 2010 mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Nah, jadi teman-teman, belajar itu bukanlah suatu hasil, akan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan menuntut ilmu. Sedangkan proses belajar itu sendiri adalah mengalami, berbuat mereaksi, dan melampaui atau undergoing. Nah, lalu apakah prinsip belajar itu? Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Sedangkan menurut Robert H. Davis, prinsip belajar adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik.
Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar, yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu sendiri. Yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai yang harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat mempermudah pencapaian tujuan belajar. Yang keenam adalah prinsip transfer dan retensi. Transfer adalah menyimpan dan menerapkan hasil belajar, sedangkan retensi itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Yang ketujuh adalah fungsi belajar kognitif, mencakup asosiasi antar unsur membentuk konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan adalah prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup beberapa unsur, yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan adalah prinsip belajar evaluasi. Memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragaminya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nah, teman-teman, secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua itu adalah keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan atau law of effect. Yang ketujuh adalah perbedaan individual. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.